Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwatil kiram rahimani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah yang melimpahkan kepada kita segala nikmat, dan kita bersyukur. Semoga Allah menambah nikmat itu sampai kiamat, bahkan setelah kiamat kekal abadi di surga. Kita melanjutkan kembali pembahasan di kitab Thalatsatul Usul karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Tapi sebelumnya kalau ada yang mustor silakan. Apa? Depan. Yang lain ada? Tidak ada. Sekarang kita masuk dalil khauf ya. Terakhir kemarin kita bahas tentang doa. Jadi contoh ibadah yang pertama adalah doa. Sekarang yang kedua khauf. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa dalil khaufi qauluhu ta'ala, dan dalil khauf adalah firman Allah taala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku jika kalian beriman. Khauf itu bahasa kita takut, dan takut enggak usah dimaknai ya. Amalan hati itu rata-rata tidak bisa didefinisikan, tapi bisa dirasakan. Kalau mencoba-coba mendefinisikan malah bisa keliru ya. Yang penting kita tahu takut itu apa, sudah tahu. Adapun dalil yang dibawakan oleh penulis di sini surat Ali Imran ayat 175. Bagaimana cara pendalilan dari ayat ini sehingga kita tahu bahwa khauf itu adalah ibadah. Jadi kan ini menyebutkan macam-macam ibadah, di antaranya doa kemarin, kemudian khauf. Nah, ini dalilnya. Dalil yang menunjukkan bahwa khauf itu ibadah. Ini dalilnya. Tapi cara pendalilannya sekarang, atau wajhud dalalah, sisi pendalilan. Gimana sisi pendalilannya? Ada 3 cara di sini. Yang pertama, antum belajar cara pendalilan ya, biar terbiasa nanti ketika menemukan masalah, kemudian dalilnya, kemudian hukum kesimpulannya. Kalau nggak tahu cara pendalilan, kita belum nyambung menghubungkan. Jadi cara pendalilan itu menghubungkan antara dalil dengan hukumnya, dengan masalahnya juga. Pertama dari kata fala takhafuhum, jangan kalian takut kepada mereka. Jangan kamu takut kepada mereka. Itu syahid poin ya, poin yang menunjukkan pada permasalahan yang sedang kita bahas. Tapi cara pendalilannya sekarang dari kata itu, Allah melarang hambanya untuk takut kepada selain Allah. Allah melarang hambanya untuk takut kepada selain Allah. Maka di sini menunjukkan bahwa takut itu merupakan kekhususan bagi Allah. Maka di sini menunjukkan bahwa takut itu merupakan kekhususan bagi Allah. Dan sesuatu yang khusus bagi Allah, dan sesuatu yang khusus bagi Allah berarti dia adalah ibadah. Dan sesuatu yang khusus bagi Allah berarti dia adalah ibadah. Itu satu. Ada 3 ya. Kemudian yang kedua, cara pendalilan yang kedua dari kata wa khafuni.
dan takutlah kalian kepadaku. Jadi wa khafuni ini adalah fi'il amr atau kata perintah. Ini adalah kata perintah. Dan apa yang Allah perintahkan, pasti Allah ridhoi. Dan apa yang Allah perintahkan pasti Allah ridhoi. Dan sesuatu yang Allah ridhoi itu adalah ibadah. Kembali ke definisi ibadah. Masih ingat apa? Ibadah apa? Apa? Sesuatu yang ditujukan hanya kepada Allah. Yang lain? Apa? Ismun jami'un. Bukan al, ismun jami'un. Ma likulli ma. Ya. Jadi sebuah nama yang mencakup segala perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik berupa ucapan maupun perbuatan, lahir maupun batin. Itulah ibadah. Maka kalau kita dapat kesimpulan ini diridhoi Allah, maka kita tahu berarti itu adalah ibadah. Allah kalau merintahkan suatu berarti Allah ridho. Kalau Allah ridho berarti itu adalah ibadah. Begitu prosesnya. Itu yang kedua. Sisi pendalilan yang ketiga, dari kata in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Maka ini adalah kalimat syartiyah, kalimat syarat. Jadi takut merupakan syarat iman. Takut merupakan syarat iman. Sementara iman adalah perkara yang Allah cintai. Sementara iman adalah perkara yang Allah cintai. Berarti syaratnya juga pasti Allah cintai. Berarti syaratnya juga pasti Allah cintai. Sehingga syarat iman di sini itu takut merupakan ibadah karena dicintai Allah. Dan segala yang Allah cintai adalah ibadah. Itu cara pendalilan. Kemudian sekarang pembagian takut. Takut terbagi 5. Jadi takut itu ada 5 macam. Pertama, takut yang bernilai ibadah atau takut yang bernilai ibadah. Jadi gimana tuh takut bernilai ibadah? Ditakut yang disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Itulah ibadah. Maka takut ini tidak boleh kecuali hanya untuk Allah. Takut ini tidak boleh kecuali hanya untuk Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dilengkapi lagi, kalau ditujukan kepada selain Allah maka itu adalah syirik akbar.
Dan itu nanti sama seperti takut yang kedua. Takut yang kedua namanya khauf sirri. Khauf sirri. Sirri itu artinya rahasia, tersembunyi. Takut yang rahasia. Yaitu maksudnya takut kepada sesuatu yang dianggap bisa membahayakan. Takut pada sesuatu yang dianggap bisa membahayakan atau memberi mudarat secara rahasia. Sesuatu bisa membahayakan atau memberi mudarat secara rahasia. Seperti takut kepada penghuni kubur, takut kepada wali, maka ini juga hukumnya syirik. Jadi ini masuk kategori takut ibadah yang ditujukan kepada selain Allah. Kemudian yang ketiga adalah takut tabiat atau khauf tabi'i, takut yang merupakan tabiat, yaitu takut kepada sesuatu yang bisa memberikan bahaya secara zahir, bukan rahasia. Takut pada sesuatu yang bisa memberikan bahaya secara zahir, seperti takut kepada api, takut kepada air tenggelam, takut pada binatang buas, takut kepada pedang dan sebagainya. Itu zahir, nyata bahayanya. Maka ini hukumnya boleh. Tabiat manusia boleh-boleh saja, tidak masalah. Kemudian yang keempat, khauf yang haram. Takut haram, takut yang hukumnya haram, yaitu jika takut tabi'i atau takut tabiat mengantarkan atau menjadi sebab, jika takut tabiat menjadi sebab meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman. Ya, takut tabi'i tapi menjadi sebab meninggalkan kewajiban. Misalnya takut pedang sehingga enggak mau jihad. Jangan dikira sahabat enggak takut pedang, takut, tapi mereka jihad. Ada juga mungkin kalau takut miskin itu takut apa nih? Tabi'i apa enggak? Ya, takut miskin sehingga korupsi. Nah, itu haram. Takut miskin sehingga menipu dalam jual beli, itu haram. Kemudian yang kelima, khauf wahmi.
khauf yang waham. Waham itu anggapan yang salah artinya ya, anggapan yang salah. Tapi maksud dari khauf wahmi adalah takut kepada sesuatu yang sebabnya sangat lemah. Takut pada sesuatu yang sebabnya sangat lemah. Jadi artinya nggak membahayakan gitu, tapi takut. Nggak membahayakan tapi takut. Maka ini hukumnya tercela tapi tidak dosa. Hukumnya tercela tapi tidak dosa. Ya tercela di mata manusia, tapi di sisi Allah nggak dosa. Kecuali kalau mengantarkan kepada yang haram, itu beda lagi. Misalnya takut kepada hantu, itu wahmi, itu bukan tobi. Jadi tabiat manusia itu sebenarnya nggak takut pada hantu. Maka kalau takut pada hantu itu wahmi namanya, tercela walaupun nggak dosa. Cuma kalau gara-gara takut hantu nggak berani pergi ke masjid, nah itu jadi dosa. Jadi dosa. Dan takut wahmi ini takut penyakit, dia penyakit dia. Takut penyakit mental, seperti takut pada benda tertentu yang enggak menakutkan gitu. Ada orang takut sama buah pepaya gitu, lihat takut gitu, kan penyakit itu. Ya, takut beda-beda orang, kadang beda-beda punya ketakutan tersendiri kepada satu fobi gitu. Fobia itu semuanya rata-rata penyakit. Nah, makanya itu tercela walaupun enggak dosa. Maka harus disembuhkan. Ada orang takut melihat air laut, nggak mau pergi ke laut pokoknya. Melihat ombak itu serem, nggak berani. Melihat aja nggak berani, apalagi dekat. Ya itu penyakit. Itu 5 macam takut ya. Jadi kalau diringkas sebenarnya itu 3 ya. Yang pertama dan kedua itu sama-sama khauf sir sebenarnya. Takut terhadap sesuatu yang sebabnya rahasia. Kita takut pada Allah, rahasia Allah kan nggak kelihatan. Allah menimpakan bahaya ke kita nggak lihat gitu. Jadi takut yang sir itu hanya untuk Allah. Ketika untuk selain Allah maka syirik. Itu yang pertama dan kedua. Kemudian yang takut yang ketiga dan keempat itu takut tabi'i semua. Jadi takut tabi'i yang tidak menyebabkan keharaman maka boleh, tapi kalau sampai menyebabkan keharaman maka hukumnya haram. Baru yang ketiga adalah takut wahmi, takut yang tercela karena penyakit, harus disembuhkan. Kemudian berikutnya roja. Wa dalilur roja qauluhu ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang berharap berjumpa Rabb-nya, hendaknya dia beramal saleh dan tidak menyekutukan Rabb-nya dalam beribadah, tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Rabb-nya dengan seorang pun. Tidak menyekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Roja kita tahu ya, harapan. Jadi harapan itu merupakan ibadah. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Gimana cara pendalilannya? Cara pendalilannya Allah bilang faman kana yarju, siapa yang berharap berjumpa Rabb-nya. Berharap berjumpa Rabb-nya ini berarti berharap pahala, dan Allah menjadikan, atau di sini Allah memotivasi untuk berharap berjumpa Rabb-nya. Allah memotivasi untuk berharap berjumpa Rabb-nya. Jadi kalau berjumpa Allah di sini maksudnya melihat wajah Allah ya,
enggak sekedar berjumpa doang, tapi melihat wajah Allah Ta'ala, dan itu pahala tertinggi di surga. Jadi Allah memotivasi untuk berharap berjumpa Rabb-nya. Maka berharap di sini menunjukkan sesuatu yang Allah ridhoi. Maka ini menunjukkan bahwa berharap adalah sesuatu yang Allah ridhoi, berarti dia adalah ibadah. Kemudian yang kedua, sisi pendalilan yang kedua, Allah menjadikan harapan berjumpa dengan Rabb-nya sebagai tujuan. Allah menjadikan berharap berjumpa dengan Rabb-nya sebagai tujuan yang disyaratkan dengan amal soleh, dan amal soleh adalah perkara yang Allah cintai, ibadah jelas. Maka tujuan dari ibadah tentu merupakan ibadah. Maka tujuan dari ibadah berarti adalah ibadah. Kemudian pembagian roja. Ada juga ulama mendefinisikan roja, ya sebenarnya kita sudah tahu ya. Itu untuk membedakan antara roja dengan angan-angan. Jadi roja itu katanya ketamakan seseorang untuk meraih perkara yang dekat pencapaiannya, maksud mudah diraih. Jadi kalau jauh pencapaian itu seperti atau tidak mungkin diraih, itu seperti khayalan, itu angan-angan saja. Roja terbagi dua. Pertama yaitu roja yang terpuji dan roja yang tercela. Di roja ada dua, roja terpuji dan roja tercela. Roja yang terpuji terbagi dua. Roja yang terpuji ada dua. Yang pertama, seseorang berharap pahala dengan beramal soleh. Seorang berharap pahala dengan beramal soleh. Itu seperti yang ayat tadi, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan. Maka ini terpuji, ini ibadah. Kemudian yang kedua, seseorang berharap ampunan Allah dengan cara bertobat, dengan melakukan taubat. Seseorang berharap ampunan Allah dengan melakukan taubat. Jadi ini harapan yang terpuji juga. Yang ketiga, yang satu lagi harapan yang tercela. Harapan yang tercela adalah seorang berharap pahala dan ampunan tapi tidak beramal. Berharap pahala dan ampunan tapi tidak beramal. Dan itu ada saja orang begitu. Berharap masuk surga, banyak orang berharap masuk surga tapi nggak sholat. Bagaimana itu harapannya? Itu tercela ya.
Dan itu angan-angan sebenarnya. Itulah angan-angan. Dia bukan harapan yang bernilai ibadah, tapi itu hanya angan-angan kosong. Kalau kita punya harapan, kita pasti beramal. Ya, harapan yang benar itu melahirkan amalan. Bahkan bahasa Arabnya harapan bisa amal pakai hamzah. Amal melahirkan amal. Ya, kalau ada amal, ada harapan, ada cita-cita, maka dia ada amal, ada perbuatan. Kemudian ibadah yang keempat yaitu tawakul. Orang Indonesia menerjemahkannya tawakal, ya. Aslinya tawakul. Nanti kalau antum belajar sorof itu ada masdar yang wazannya tafa'ul. Tafa'ul. Jadi masdar. Jadi tawakul bukan tawakal, tapi tawakul. Kenapa di Indonesia jadi tawakal saya nggak tahu. Kalau tawakala itu kata kerjanya tawakala gitu. Tapi kalau tawakal itu kan bukan kata kerja, dia udah dibendakan. Bertawakal itu kata kerja. Tawakul. Dalil tawakul adalah firman Allah Ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jika kalian beriman. Dan juga firman Allah dibawakan dua dalil, wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah mencukupinya. Apa makna tawakal? Berserah diri. Berserah diri itu gimana? Orang merampok kemudian menyerahkan ke polisi, tawakal. Definisi tawakal ini masih ada yang bisa dipakai nggak nih? Nggak pernah diperbaiki. Indonesia aja ya. Tawakal kalnya double ya. Tawakul. Kejujuran. Penyandaran. Hati kepada Allah. Dan penyandaran hati kepada Allah dalam meraih kebaikan atau menolak bahaya keburukan, disertai mengambil sebab yang dibolehkan secara syar'i. Yang dibolehkan secara syar'i. Sidqu i'timadil qalbi fi akhdil manafi wa daf'il madar ma akhdil asbabi al ma'duni syar'an. Jadi kejujuran penyandaran hati kepada Allah. Jadi tawakal itu jujur, hatinya bersandar pada Allah. Jujur itu benar-benar nyata, benar-benar begitu, itu jujur. Kalau hanya sepertinya bersandar itu berarti nggak jujur. Seakan-akan bersandar itu belum jujur, belum benar-benar gitu, palsu.
dalam meraih kebaikan atau menolak bahaya baik dunia maupun akhirat, ya. Itu semuanya masuk. Dan disertai mengambil sebab yang dibolehkan secara syar'i. Artinya nggak ada larangan dalam syariat. Itulah tawakal. Jadi kalau orang hanya bersandar hati tanpa mengambil sebab, itu namanya tawakal. Itu tawakal tasdid. Kalau tawakal panjang, itu artinya pura-pura tawakal. Tawakal itu artinya pura-pura tawakal. Gimana itu pura-pura tawakal? Orang yang bersandar tapi tidak mengambil sebab, itu namanya pura-pura tawakal. Jadi ada dua unsur minimal ya dalam tawakal. Satu, bersandar hati kepada Allah. Yang kedua, mengambil sebab yang diizinkan. Seandainya orang hanya bersandar hati tanpa mengambil sebab, itu lemah akal. Dia ada keanehan dalam akalnya. Bagaimana dia bersandar pada Allah tapi mengambil sebab, itu akalnya ada yang salah, ya. Misalnya ada orang kepengen punya anak tapi nggak mau nikah, tawakal, kalau Allah beri anak, beri anak. Seperti Maryam, nggak nikah punya anak, mau kayak Maryam, itu agak konslet akalnya, begitu. Iya, mirip orang gila, ya. Kalau orang hanya bersandar pada Allah tapi nggak mau usaha, seperti orang gila, akalnya rusak. Sebaliknya, orang yang mengandalkan sebab, nggak mau bersandar kepada Allah, itu orang yang lemah iman. Kalau yang pertama tadi lemah akal, yang kedua lemah iman. Jadi tawakal itu erat sekali kaitannya dengan iman. Siapa yang imannya kuat pasti tawakalnya kuat. Siapa yang imannya lemah, tawakalnya lemah. Dan tawakal berkaitan erat dengan doa. Siapa yang tawakalnya kuat, doanya kuat, banyak doanya. Siapa yang doanya sedikit, berarti tawakalnya lemah, karena imannya lemah. Jadi orang makin kuat iman, makin banyak doanya. Maka coba kalau ketemu dengan ulama, itu ucapannya dikit-dikit doa, dikit-dikit doa. Dulu ketika saya belum terbiasa ngaji, pertama ngaji dengan seorang ustadz yang mengenalkan sunnah lah awal-awal, heran gitu, dikit-dikit kok doa, dikit-dikit doa. Jadi dikit-dikit, dulu belum tahu artinya, dikit-dikit bilang barakallahu fiik, barakallahu fiik, jazakallahu khair, ahsanallahu ilaik. Jadi kita ini apa sih ustadz ngomong apa gitu ya? Baru sadar ngeh gitu, ternyata itu doa gitu. Kasih tahu kawan, itu doa, oh doa. Jadi begitulah Islam mengajarkan kita. Kalau kita itu orang yang kuat iman, kita akan banyak berdoa. Jadi dikit-dikit berdoa, sering berdoa, walaupun gak terucap dalam hati mungkin, atau hanya bergerak bibir sedikit, doa. Jadi daripada bengong, daripada melamun, lebih baik berdoa. Daripada menghayal, lebih baik berdoa. Gitu, doa saja. Karena doa tidak dilarang, doa gak dibatasi. Kamu doa banyak-banyak, gak boleh. So, kalau kita minta ke orang gitu, ya kan, orang itu makin sering diminta makin marah. Tapi kalau Allah, makin sering diminta makin cinta. Itu bedanya. Kalau antum ingin dicintai Allah, banyak-banyak meminta kepada Allah. Cara pendalilan dari ayat ini. Ayat yang pertama yaitu Al-Maidah 23, ada 3 sisi, ada 3 cara pendalilan. Yang pertama pada kata wa 'alallah. Pada kata wa 'alallah. Di sini ada, susah kalau nggak tahu bahasa Arab ya. Pokoknya saya sebutkan bahasa Arab, tahu nggak tahu ya, dengerin aja. Di sini Allah mendahulukan jar dan majrur. Jadi susunan kalimat yang biasanya itu akan mengatakan fatawakkalu 'alallah gitu. Kalau susunan yang biasa. Karena jar majrur kata 'alallah itu harusnya di belakang secara kaidah bahasa Arab.
jar majrur itu harus di belakang, nggak bisa di depan asalnya. Nah di sini didahulukan, ditaruh di depan, maka ini memberikan faedah pembatasan. Jadi gitu aja tulis. Wa 'alallah jar majrur didahulukan daripada fiilnya, daripada kata kerjanya, maka ini memberikan faedah pembatasan. Maka ini memberikan faedah pembatasan. Artinya apa? Kita tidak boleh bertawakal kecuali kepada Allah. Kita tidak boleh bertawakal kecuali kepada Allah. Itu pembatasan. Nah, sesuatu yang dikhususkan kepada Allah pasti itu adalah ibadah. Sesuatu yang dikhususkan hanya untuk Allah pasti itu adalah ibadah. Berarti tawakal adalah ibadah. Kemudian pendalilan yang kedua dari kata fatawakkalu, maka bertawakallah. Ini kata perintah. Ya, ini fi'il amr dan itu adalah perintah, dan tidak mungkin Allah memerintahkan kecuali sesuatu yang Allah ridhoi. Berarti tawakal adalah ibadah. Kemudian cara pendalilan yang ketiga, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Ini namanya kalimat syarat. Jadi Allah menjadikan syarat iman adalah tawakal. Allah menjadikan syarat iman adalah tawakal. Jika Allah mencintai iman, berarti Allah juga mencintai tawakal. Jadi namanya syarat itu juga faedah yang bisa kita petik. Kalau itu syarat, berarti orang yang gak bertawakal pada Allah semata itu bukan orang yang beriman. Gak dikatakan beriman kalau orang tidak bertawakal kepada Allah semata. Gak bertawakal atau bertawakal pada Allah tapi juga kepada yang lain, itu dua-duanya tidak beriman. Kemudian ayat yang satu lagi, cara pendalilannya, Allah menjanjikan pencukupan bagi orang yang bertawakal. Allah menjanjikan pencukupan bagi orang yang bertawakal kepadanya. Maka ini menunjukkan bahwa tawakal itu diridhoi oleh Allah. Jadi mudah ya sebenarnya untuk cara pendalilan itu. Kalau kita udah tahu ini, nanti ketika kita ketemu ayat-ayat yang lain mudah. Kapan kita ketemu ayat di situ Allah menjanjikan sesuatu pahala, berarti sesuatu itu adalah ibadah. Dan sebaliknya, kalau Allah menjanjikan atau mengancam ya, atau menjanjikan ancaman, Allah mengancam dengan siksaan, hukuman baik dunia maupun akhirat terhadap sesuatu, berarti sesuatu itu adalah dosa, haram gitu. Nah itu mudah sebenarnya untuk menyimpulkan begitu. Kemudian pembagian tawakal. Tawakal terbagi menjadi 4. Yang pertama, bertawakal kepada Allah. Maka ini hukumnya wajib. Bahkan tidak beriman kalau orang tidak bertawakal kepada Allah. Bahkan tidak beriman jika orang tidak bertawakal kepada Allah. Kemudian yang kedua, bertawakal kepada mayit
bertawakal pada mayit atau makhluk gaib. Bertawakal kepada mayit atau makhluk gaib. Maka ini hukumnya syirik akbar. Jadi pasrah kepada mayit, ya walaupun itu nabi atau wali atau apalah, pokoknya mayit. Pasrah. Seakan-akan nasib saya di akhirat tergantung wali fulan. Pasrah sepenuhnya kepadanya. Bahkan pas ketika sebelum meninggal udah pesen, tenang saya udah pesen sama Pak Kiai sebelum meninggal, nanti kalau Pak Kiai di surga nggak ngeliat saya, tolong saya, ya aman. Kadang-kadang ada orang berani menjanjikan begitu. Tidak sedikit ya orang hidup berani menjanjikan untuk orang lain surga, tidak sedikit. Atau yang suka ngapling-ngapling surga itu banyak. Mereka yang sering nuduh dakwah sunnah ini suka ngapling surga, mereka yang sering ngapling malah. Ya, ngapling surga, ngapling Kementerian Agama, ngapling ini juga apa? Pengurus masjid, ya, kalau pengurus masjid nggak diurus oleh mereka katanya salah semua, gitu. Masya Allah, luar biasa. Jadi agama kalau nggak ngikuti organisasi mereka itu sesat, ya. Masya Allah, luar biasa. Ngapling surga. Kemudian yang ketiga, tawakal kepada makhluk atau gini, salah ntar. Tawakal kepada sebab yang memang itu adalah sebab. Tawakal kepada sebab yang memang itu adalah sebab. Ini juga antara syirik akbar dan syirik asghar, ya. Bisa syirik akbar, bisa syirik asghar. Seperti misalnya anak yang bersandar uang saku dari bapaknya, jadi betul-betul bersandar dengan kiriman bapaknya, anak kos gitu. Kiriman bapak nggak datang-datang gitu, bersandar. Atau seorang yang bersandar kepada gajinya, kepada pemerintah yang gaji misalnya, atau bos yang gaji, bersandar. Itu sebab, tapi sampai hatinya bersandar kepadanya, itu bisa syirik asghar, bisa syirik akbar. Gimana yang syirik akbar? Yang syirik akbar kalau sampai meyakini memang itulah yang memberi manfaat, nggak ada kaitannya dengan Allah, itu yang bisa akbar. Dan ini sebab yang dohir ya. Kalau yang kedua tadi kan sir, mayit atau makhluk gaib itu sir, rahasia. Kalau ini dohir, memang yang ngirimi bulanan bapak, yang gaji pemerintah misalnya,
jadi dohir. Atau misalnya bersandar kepada obat, juga itu bisa asghar bisa akbar, tergantung keyakinannya. Kalau meyakini obatlah yang menyembuhkan saya, akbar. Kalau meyakini Allah yang menyembuhkan tapi hatinya pasrah betul ke obat itu, asghar. Ya, pasrahnya ke obat gitu, atau pasrahnya ke dokter. Jadi nggak boleh pasrah ke dokter. Jadi kita hanya mengambil sebab. Dokter itu cuma sebab, obat itu cuma sebab, ruqyah juga cuma sebab. Tetap hati bersandarnya kepada Allah, itulah tawakal. Jangan sampai bersandar kepada sebab. Nah, kemudian yang keempat itu tawakal dalam arti taukil sebenarnya. Taukil yaitu mewakilkan. Maksudnya apa? Menyerahkan urusan kepada orang lain yang menggantikan kedudukannya. Menyerahkan urusan kepada orang lain yang menggantikan kedudukannya. Maka ini hukumnya enggak masalah, boleh. Taukil, wikalah, boleh, perwakilan. Ya, udah itu sampai di situ dulu ya, sampai tawakul. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Amin wa yakum. Dalam khauf, apakah birrul walidain itu harus mencakup khauf? Birrul walidain maksudnya? Khauf kepada Allah. Kan khauf itu kan memang hanya boleh kepada Allah. Khauf yang ibadah ya. Kalau khauf kepada makhluk, memang makhluk itu bisa memberi mudarat apa? Gimana contohnya? Kenapa harus khauf kepada orang tua? Kecuali kan banyak anak pemuda yang masih punya orang tua, dia takut sama orang tuanya gitu, dalam arti bukan takut kepada Allah. Oh, antum bilang apakah harus takut sama orang tua? Enggak harus takut. Jadi ke orang tua itu bukan takut. Apakah berwaktu itu muncul? Berwaktu itu kan tidak mencakup rasa takut. Enggak. Justru kalau orang yang taat sama orang tua karena ketakutan sama orang tua, itu malah enggak dinilai berbakti. Berbakti yang dinilai ibadah itu ketika dia mentaati orang tua karena taat kepada Allah. Nah, itulah yang ibadah. Kalau dia taat kepada orang tua karena orang tua, itu orang kafir juga bisa enggak bernilai ibadah. Makanya kebaikan kepada orang, malu kepada orang, takut kepada orang, itu harus disambung ke Allah. Kalau enggak bernilai ibadah. Kita malu sama orang, murni karena orang, enggak ada kaitannya sama Allah, itu bukan ibadah ya. Kita malu sama orang karena Allah. Misalnya bang, kita malu kalau kelihatan telanjang sama orang, kan malunya kan sama orang kan. Buktinya kalau di kamar mandi gak ada orang, kita nggak malu kan? Padahal Allah ngeliat nggak? Allah ngeliat, cuma boleh kita telanjang di kamar mandi karena kita mandi gitu. Jadi malunya sama orang. Tapi siapa yang merintahkan kita menutup aurat? Allah. Sambungkan ke Allah. Kalau cuma malu sama orang murni, orang kafir juga bisa. Maka itu bukan ibadah gitu. Jadi harus dikaitkan ke Allah semua. Takut sama orang tua dalam arti kalau saya nggak taat sama orang tua nanti saya dihukum, murni di situ, itu bukan ibadah, itu bukan birrul walidain. Tapi takut sama orang tua, kalau orang tua marah nanti Allah murka, nah itu ibadah. Gitu. Pokoknya harus kaitkan ke Allah. Segalanya bisa bernilai ibadah kalau kita kaitkan ke Allah. Entah takut sama hukuman Allah atau berharap pahala Allah, itulah ibadah. Ibadah itu.
Ya, kalau lepas kontrol itu enggak ibadah. Sesuatu yang mungkin bisa terjadi pada orang kafir itu bukan ibadah. Ada lagi? Ya. Fika barakallah. Antara doa dan ikhtiar itu mana yang didahulukan? Antara doa dan ikhtiar mana yang didahulukan? Yang didahulukan itu yang paling gampang. Lebih gampang mana? Pasrah sama usaha lebih gampang mana? Pasrah dulu ya. Pengen jadi ulama, ya udah pasrah dulu, baru usaha gitu. Pasrah itu paling gampang. Ya Allah, saya pengen jadi ulama, saya pengen jadi orang alim. Doa, itulah tawakal. Sejak di hati pasrah ke Allah itu udah tawakal gitu. Karena kita sadar kita tuh nggak bisa kalau nggak Allah bantu. Itu udah tawakal itu. Jadi kesadaran ketidakberdayaan diri kita sehingga kita perlu sandaran, itulah tawakal. Jadi orang tawakal tuh merasa nggak bisa, merasa rendah, merasa hina, merasa kurang, merasa tidak berdaya, itulah tawakal. Perasaan itulah yang akan melahirkan tawakal. Dan sebenarnya manusia itu semuanya lemah gitu. Wa khalaqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Makanya kalau orang itu enggak bersandar kepada Allah, itu otomatis bersandar kepada makhluk. Udah otomatis itu. Siapa yang enggak tawakal kepada Allah, otomatis tawakal kepada makhluk. Makanya bahaya orang kalau enggak ngerti tawakal. Otomatis. Makanya juga rata-rata orang itu kadang merasa percaya diri atau merasa tenang ketika punya backing. Orang yang punya koneksi nepotisme, aman nanti kamu kerja, udahlah itu udah disiapin sama om, seneng deh. Punya pejabat bisa ngangkat sembarangan gitu, tenang. Sekolah pun main-main, dan pasti kerja nanti. Nah itu pasrah kepada makhluk itu. Makanya termasuk langkah yang paling atau sebab yang paling mudah untuk tawakal sebenarnya ketika kita nggak punya siapa-siapa. Kalau kita udah nggak ada harapan ke orang, nggak mengandalkan orang, nggak mengandalkan barang, pokoknya udah nggak ada apa-apa, itu baru orang akan maksimal dalam bersandar kepada Allah Ta'ala. Itu contohnya seperti Aisyah ya, ketika dituduh berzina, dia minta tolong sama Nabi. Nabi, engkau percaya dengan berita itu? Nabi enggak menjawab. Dan enggak ada harapan dari Nabi. Datang kepada Abu Bakar bapaknya. Abu Bakar juga enggak menjawab. Datang ke ibunya yang paling penyayang, ibunya pun enggak jawab. Ya karena enggak tahu kan kenyataannya bagaimana, isu sudah tersebar. Sudah enggak ada yang diharapkan, sandar pada Allah. Ya Allah. Nah, maksimal tawakal pada Allah, turun ayat pertolongan. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa bersandar pada Allah, maka Allah mencukupi. Itu. Jadi bisa jadi orang itu maksimal tawakalnya ketika sudah tidak ada harapan kepada makhluk. Maka itu yang terbaik. Cobalah hidup tanpa harapan kepada makhluk. Antum maksimal tawakal. Seperti kisah ada seorang yang ahli ibadah, tiba-tiba suatu malam dia merasa butuh sekali sejumlah harta tertentu, entah apa gitu. Pokoknya dia berdoa, dia datang ke masjid, sholat, kemudian berdoa. Tiba-tiba ada orang kaya di kota itu bermimpi. Dalam mimpi dia disuruh oleh Allah untuk, atau disuruh oleh seorang lah, nggak tahu, dalam mimpinya itu untuk memberikan sejumlah harta kepada orang di suatu masjid. Dia terbangun dalam mimpi dan langsung dia laksanakan mimpinya, langsung pergi ke masjid dan disebutkan namanya dalam mimpi itu, dan kemudian sampai masjid itu dan didapati ada orang itu, dan dia tanya, apakah kamu fulan bin fulan? Iya betul, ini harta buat kamu. Ya orang itu pun sadar ini kiriman Allah gitu. Kemudian si kaya ini pun bilang, pokoknya nanti kalau ada apa-apa tinggal bilang sama saya. Apa kata orang itu? Nggak mau.
Ngapain saya harus bilang ke kamu? Kemudian saya meninggalkan Allah. Kamu datang ke sini Allah yang utus. Jadi begitu, orang tawakal itu nggak bersandar kepada makhluk, ya. Nggak merasa tenang ketika dijamin oleh orang. Makanya asuransi itu mengurangi atau bahkan menghilangkan tawakal. Mengurangi tawakal minimal. Kalau kita mau maksimal tawakal nggak usah pakai asuransi, ya. Gitu. Ya. Ya. Apa? Tawasul. Contohnya tawasul gimana? Apa? Gimana? Berdoa bertawasul kepada Rasulullah gimana tuh? Bentuknya gimana? Coba sebutkan. Ya contohnya gimana? Coba contohkan, lafadznya gimana? Jadi gimana itu? Gimana menyandarkannya ke Rasulullah itu gimana? Ngomong dia berdoa, ya Rasulullah gitu. Kalau bilang ya Rasulullah, wahai Rasulullah, itu berdoa kepada Rasul. Dan itu bukan tawasul. Itu namanya minta kepada Rasul. Itu syirik akbar. Gak boleh panggil-panggil Rasul. Rasul udah mati, gak boleh dipanggil-panggil. Makanya kadang ada lagu atau syair saya bilang ya Rasulullah gitu. Ini manggil ini. Ya itu kan harfun nida, manggil. Apa maksudnya ini manggil-manggil nih? Apakah manggil maksudnya pengen sesuatu dari Rasul? Kalau iya berarti itu doa. Kalau doa maka itu syirik akbar. Nggak sadar orang nyanyi-nyanyi bisa syirik akbar gitu. Tapi tidak semuanya manggil Rasul pasti syirik akbar. Bisa jadi manggil cuma apa ya? Seperti ungkapan orang yang apa sih namanya? Mengadu tapi nggak mengadu, gimana ya? Tapi ya, rawan memang sulit kita untuk mengatakan itu nggak berdoa, nggak ada harapan. Jadi kalau berdoa pada Rasul secara umum itu tidak boleh. Nggak usah panggil Rasul lah. Rasul sudah meninggal, nggak usah dipanggil. Tugas kita itu bersolawat, mendoakan Rasul justru. Jangan minta sama Rasul. Kalau bertawasul beda lagi, Pak. Bertawasul itu menyebutkan amal soleh atau asmaul husna atau sifat, juga asma dan sifat, kemudian minta didoakan orang yang soleh yang masih hidup. Itu tawasul. Gimana tawasul dengan Rasul? Ada juga. Nah itu tidak benar. Seperti bertawasul dengan kedudukan Rasul. Gimana contohnya? Ya Allah, dengan kedudukan Rasulmu kabulkan doaku. Ya Allah, dengan jahnya Rasul, jah itu kedudukan, kemuliaan Rasul, maka kabulkan doaku. Itu namanya tawasul dengan kedudukan Rasul, dan itu bid'ah. Tidak dicontohkan. Tidak boleh. Karena kedudukan Rasul itu ya untuk Rasul, bukan untuk kita. Sementara kita itu ya yang dibolehkan 3 tadi. Memang amal kita sendiri, amal soleh, atau dengan asmaul husna, itu juga bagian dari amal kita dengan menyebut asmaul husna. Kemudian doa orang soleh, nah itu boleh. Tapi untuk khusus doa orang soleh pun ini ulama membuat syarat ya, yang ketat ya, tidak sembarangan. Nah ada orang yang aman, kenapa? Udah didoakan Pak Kiai. Nah ini juga nggak boleh. Ini pasrah kepada Pak Kiai. Ada unsur tawakal kepada orang, nggak boleh. Terus gimana syariat bolehnya minta doa? Boleh minta doa tapi jangan sampai bersandar. Gimana caranya? Ibnu Taimiyah menjelaskan, jadi kalau kamu minta doakan orang, niatkan dalam hatimu agar orang itu beribadah. Udah, titik sampai situ.
Jangan terlalu berharap. Tenang, doa saya pasti dikabulkan. Kenapa? Yang doain saya Pak Kiai, yang doain saya Ustaz. Nggak usah tenang-tenang begitu, Ustaz aja nggak tenang. Nah itu pasrah kepada makhluk, nggak boleh. Ini kalau kita belajar tawakal, sebenarnya banyak orang-orang salah dalam tawakal, banyak. Hati yang masih bersandar kepada makhluk banyak sekali. Ya, jadi itu menunjukkan memang kelemahan tauhid ya. Tauhid kita itu lemah, masih banyak kekurangan, harus koreksi. Itu. Jadi tawasul dengan kedudukan Nabi tidak boleh, bid'ah, dan bisa syirik kalau sampai bersandar. Ada lagi? Masa diviralkan beberapa tahun lalu oleh salah satu dai, jadi dia mengajarkan ini misalnya pengen HP baru, selawatin aja. Iya. Pengen mobil. Sholawat itu salah satu sebab terkabulnya doa, betul. Jadi kalau sholawat itu menjadi sebab terkabulnya doa, itu betul. Jadi kalau antum berdoa, ya Allah berilah saya harta misalnya, saya butuh harta, harus bayar utang, gini-gini dan seterusnya, sampaikan saja, tidak masalah. Doa begitu boleh pada Allah. Berdoa agar ditutup utang itu boleh. Rasul juga mengajarkan doa itu ya. Bahkan doa agar terhindar dari utang juga, terhindar dari terlilit hutang. Wadolaidain ya. Jadi berlindung dari terlilit hutang. Berarti kita ingin dilunasi hutang kita, boleh ya. Kemudian diawali dengan sholawat dan diakhiri dengan sholawat, itu sebagai penunjang agar doa kita terkabul, boleh, tidak masalah. Jadi doanya satu, sholawatnya ribuan, silahkan. Itu jauh lebih baik daripada doanya ribuan, sholawatnya cuma satu gitu. Jadi yang terbaik justru memperbanyak sholawat daripada memperbanyak doa. Sudah doa 1, 2, 3, tapi sholawatnya berlipat-lipat, itu jauh lebih manjur insya Allah. Betul itu, seperti itu. Sholawatin aja, tapi jangan sholawatin aja. Tapi tidak masalah juga ya. Ada dalil ya dari Ka'ab bin Malik. Beliau bertanya, ya Rasulullah, ini ukthiru alaika sholat, aku banyak sekali bersolawat kepadamu, apakah boleh aku jadikan 1/4 dari doaku untukmu? Karena sholawat artinya doa untuk Nabi. Kata Rasul, boleh, dan kalau kamu tambah lebih bagus. Kalau begitu aku jadikan 1/3 dari doaku untukmu. Bagus, kalau ditambah lebih bagus. Kalau gitu aku jadikan 1/2 dari doaku untukmu. Bagus, dan kalau ditambah lebih bagus. Kalau gitu 2/3 untukmu. Pokoknya sampai begitu. Sampai akhirnya kata Ka'ab bin Malik, kalau gitu semua doaku untukmu. Jadi sholawat doang. Kata Nabi, idan tukfa hammuk tukfar dambuk wa tukfa hammuk. Kalau begitu diampuni dosamu dan dicukupi kebutuhanmu. Selesai perkara. Jadi semua doanya sholawat kepada Nabi. Nabi membolehkan, tercukupi semua kebutuhan dan diampuni dosa-dosa. Sholawat itu masya Allah memang luar biasa. Salah satu zikir yang harus kita perbanyak itu sholawat pada Nabi. Satu sunnah ditinggalkan juga. Iya, banyak orang meninggalkan sunnah, iya. Di antara sunnah itu. Sholat seperti apa? Sholat Ibrahim itu. Semua sholawat. Semua sholawat yang memang sholawat pada Nabi, yang tidak mengada-ada ya. Sholawat terbaik Ibrahimiyah. Yang minimal ya Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad gitu. Sallallahu alaihi wasallam juga boleh, sama. Itu sholawat. Yang penting kalau sholawat pada Nabi itu ada 2 itu, ada sholawat, ada salam, tuh digabung. Jangan sholawat doang tanpa salam gitu. Itu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi juga boleh. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Alaihi itu maksudnya kepada Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad juga boleh. Itu perbanyak sholawat seperti itu ya. Insya Allah tercukupi kebutuhan-kebutuhan kita dan
maafkan dosa-dosa kita, diampuni dosa-dosa kita. Solusi hidup berarti. Ya. Mengenai doa Ustaz, apakah doa itu harus diucapkan atau boleh dari dalam hati? Karena kita harus berdoa kita Ya. Apakah doa itu harus diucapkan atau boleh dalam hati? Boleh dalam hati, tapi diucapkan lebih baik. Tidak harus, tapi lebih baik. Karena doa, dzikir, tilawah itu ibadah lisan dan hati. Jadi ketika lisan disertakan, maka itu bernilai ibadah. Plus kalau hati doang, hati doang. Bahkan bisa jadi tidak disebut doa atau dzikir masih disebut. Tidak disebut doa, karena doa itu memang ibadah lisan. Karena di hati tanpa kita mengucapkan kan ada harapan sebenarnya. Ya, harapan-harapan itu belum disebut doa, baru disebut harapan. Disebut doa ketika kita lantunkan, walaupun tidak keras, yang penting bergerak bibir, Allah tahu itu mengucapkan sudah gitu. Jadi doa itu yang terbaik diucapkan. Kalau di hati mungkin masih harapan, dan harapan pun Allah sudah dengar kok. Cuma beda, itu tidak disebut doa, jadi belum disebut ibadah doa. Kalau dzikir boleh, dzikir hati. Dan dzikir ada 3 tingkatan ya. Dzikir dengan hati dan lisan paling tinggi, dzikir dengan hati doang nomor 2, dzikir dengan lisan doang nomor 3. Dzikir dengan lisan doang pun masih dinilai dzikir oleh Allah, saking murahnya Allah. Contohnya orang yang sudah rutin dzikir habis sholat, subhanallah subhanallah subhanallah, itu mikir yang lain tanpa sengaja ya. Kalau sengaja mikir lain itu dosa. Sebenarnya kita harus fokus subhanallah ya subhanallah, dalam lisan subhanallah, dalam hati subhanallah gitu. Tapi kadang-kadang hatinya blank. Itu berarti lisannya doang yang dzikir ya. Itu masih dinilai ibadah, kemurahan Allah Ta'ala. Yang penting gak sengaja gitu. Ya. Jadi kayak tadi misalkan kita ngelakasin doa, tapi yang berarti cuma lidah sama bibir atau mungkin lidahnya, tapi nggak pakai suara, itu termasuk ya? Ya, jadi melafatkan, yang namanya melafatkan itu yang penting terbagi 2, ada sir, ada jahar. Jadi walaupun sir itu artinya terdengar oleh diri kita sendiri, itu sudah disebut melafatkan. Tapi kalau kenapa nggak disuarakan, kenapa maksudnya? Takut kedengaran orang? Misalnya kalau bisa sih kayak misalnya kita Ya makanya kedengaran sendiri sebenarnya sudah cukup. Seperti sholat itu sebenarnya harus diperdengarkan. Tapi ya memang nggak sampai kedengaran telinga orang ya. Pokoknya bergerak lidah itu mengucapkan gitu loh. Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Mungkin ada, tapi kita sendiri yang dengar, jangan keras-keras, jangan sampai ganggu orang. Nah begitulah doa seperti itu gitu. Diucapkan. Dah. Ya kita ada ya. Udah hampir ditutup ya udah. Iya silakan. Tentang ini loh Ustaz. Kadang-kadang kan ibadah kita udah mengetahui ibadah itu adalah murni kepada Allah. Iya. Tapi kadang-kadang ibadah itu ya seperti pengetahuan kita yang dulu lah. Kadang disandarkan kepada urusan dunia. Contohnya sholat duha, membuka rezeki, paling apa itu gimana Ustaz? Ya nanti kalau belajar kitab tauhid kita akan tahu ada bab orang yang beramal tapi menginginkan dunia. Itu bagian dari kesyirikan. Nanti kita pelajari insyaallah. Jadi bahaya, makanya orang itu nggak sadar itu banyak syirik. Kita kalau tahu belajar tauhid ini, kita tahu bahwasanya memang ikhlas itu langka. Benar kata ulama kan, Sufyan Ats-Tsauri bilang paling sulit itu ikhlas. Mereka tahu, ulama tahu, kita nggak tahu ikhlas gampang. Buktinya saya ikhlas. Buktinya saya bisa bilang ikhlas. Bilang ikhlas ya gampang, cuma betul-betul ikhlas itu susah. Jadi ada keinginan dunia dalam amalan itu mengurangi keikhlasan, bahkan bisa menghabiskan. Yang namanya mengurangi kan bisa mengurangi 10 kurangi 1 masih 9. Nah 10 kurangi 10 0. Itu mengurangi, sama-sama mengurangi.
tapi bisa habis, bisa masih ada. Itulah ya pentingnya belajar tauhid di situ. Orang-orang bahkan sangat disayangkan ya, dai-dai, sebagian dai memotivasi manusia untuk beramal tapi motivasinya dunia. Sedekah biar kaya itu paling populer dulu di Indonesia. Padahal semangat orang sedekah pengen kaya gitu. Itu tahu ubahnya orang kafir. Orang kafir juga tahu itu. Orang kafir rajin sedekah itu karena pengen kaya. Orang Islam gak dimotivasi begitu. Orang Islam tuh cari surga, cari ridho Allah. Nanti dunia itu resiko. Resiko artinya Allah akan kasih. Tanpa diniatkan Allah kasih. Tapi kalau kita beramal untuk dunia, akhirat gak dapat. Ya, akhirat tidak dapat. Sholat duha pembuka rizki, hati-hati ya. Gak boleh. Jadi lebih baik kita murnikan untuk akhirat. Dunia pasti dapat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.